wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah review terhadap beberapa jurnal tentang manajemen law firm atau manajemen kantor hukum. Langsung saja ke jurnal yang pertama. Di sini ada jurnal yang berjudul Harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Manajemen Kantor Advokat. Jurnal ini dituliskan oleh Savitri Wikan Nawangsari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Yani, Banjarmasin. Di sini Savitri menuliskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap pergeseran paradigma konvensional menuju paradigma modern yang difokuskan terhadap komputerisasi dan digitalisasi dalam manajemen kantor advokat. Hal ini ditujukan terhadap otomatisasi dalam layanan, kepuasan bagi klien sebagai konsumen yang berasal dari seluruh dunia. Karena otomatisasi ini bersifat lintas batas, digunakan dalam elektronik manajemen kantor advokat akan mempengaruhi prestasi atau kinerja lawyer profesional dalam memberikan layanan bantuan di bidang jasa hukum bagi masyarakat, mulai dari masyarakat tingkat bawah sampai masyarakat tingkat atas. Sehingga pada akhirnya profesionalisme ini dapat meningkatkan lagi kepercayaan dan kepuasan bagi klien terhadap layanan kantor advokat itu sendiri. Itu jurnal yang pertama. Jurnal yang kedua ada dari Aisyah Pia Arsun Putri. Jurnalnya berjudul Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan dan Efektivitas Strategi Operasional pada Firma Hukum MAP. Oke, dalam tulisannya Aisyah Pia menuliskan bahwa penelitian ini berfokus pada bagaimana firma hukum MAP memenuhi ekspektasi kliennya mengenai pelayanan berdasarkan dimensi servqual. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas dari strategi operasional firma hukum MAP. Peneliti menggunakan focus group discussion untuk memperoleh data di dalam jurnal ini. Berdasarkan penemuan dari penelitian dia, firma hukum MAP telah memenuhi ekspektasi klien serta pelayanan hukum yang telah diberikan oleh firma hukum MAP juga memuaskan dalam kinerjanya. Firma hukum MAP dinilai telah sukses mengimplementasikan strategi operasional, yakni menggunakan strategi waste elimination yang mana membantu firma hukum MAP untuk menghadapi tantangan bisnis dalam sehari-harinya. Seperti video sebelumnya, tantangan bisnis ini berjalan secara dinamis atau selalu ada setiap saat dan mengikuti dengan berjalannya waktu. Namun terdapat beberapa perbaikan yang perlu ditekankan menurut Aisyah Pia, yaitu dengan meningkatkan performa layanan dengan mengimplementasikan CRM dan juga dengan melakukan benchmarking. Untuk jurnal selanjutnya berjudul Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia Kantor Hukum Laurentius Arliman Simbolon dan partner dalam peningkatan daya saing di Kota Padang. Jurnal ini dituliskan oleh Imelda Tamba yang dituliskan pada Februari tahun 2019. Sebagai salah satu pilar fungsi perusahaan, manajemen sumber daya manusia merupakan tonggak utama dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Ada pengambilan keputusan dibagi tiga fungsi, yaitu yang pertama keuangan, pemasaran, operasi, dan atau produksi.
Sumber daya manusia dalam perusahaan merupakan aset yang paling berharga. Optimalisasi hasil pencapaian merupakan pencapaian perusahaan akan sangat didukung oleh peningkatan peran para manajer fungsional yang terlibat pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang berfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Dalam mencapai tujuannya, tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem. Agar sistem ini berjalan, tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek-aspek yang lainnya. Hal ini juga menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk jurnal selanjutnya ada jurnal yang berjudul Penerapan Biaya Kualitas dalam Meningkatkan Kepercayaan Klien, studi kasus pada kantor advokat dan konsultan hukum BAP Madiun. Di sini dituliskan oleh 3 orang. Yang pertama ada Linda Nurenda Santi, yang kedua ada Elva Nuraina, yang ketiga ada Nur Wahyuning Sulistiawati. Mereka adalah mahasiswa pendidikan akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun. Di dalam jurnal ini mereka menuliskan bahwa apa tujuan mereka untuk melakukan penelitian ini, yaitu dengan mereka bertujuan untuk mewawancara, mencari data, mengumpulkan data untuk mengetahui bagaimana studi kasus yang ada di kantor BAP itu sendiri, dan data-data yang mereka peroleh meliputi penerapan biaya kualitas menghasilkan biaya-biaya yang dikelompokkan menjadi biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan internal. Namun di sini mereka juga menuliskan atau menemukan bahwa tidak terdapat pelaporan biaya kualitas. Biaya-biaya tersebut hanya dimasukkan dalam format laporan keuangan secara umum menggunakan anggaran yang ada. Jadi di dalam tulisan mereka hanya atau bukan hanya, lebih berfokus kepada bagaimana sih pengelolaan keuangan yang ada di kantor advokat konsultan hukum BAP di Madiun itu sendiri. Untuk selanjutnya atau yang terakhir, jurnal yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Konsultan Hukum yang berbasis web. Jurnal ini dituliskan oleh 3 orang, oleh yang pertama Pratiwi Susanti, yang kedua Fatim Nugrahanti, yang ketiga Sekreningsih Nita. Mereka adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas PGRI Madiun. Di dalam tulisan mereka, teknologi informasi merupakan salah satu hal yang mengalami perkembangan begitu cepat pada saat itu. Adanya teknologi informasi dapat membantu dalam memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan pengontrolan pengawasan. Kantor advokat dan konsultan hukum Tuan Andi Purwanto, Agus Muwarto, dan rekan. Dan di dalam tulisan mereka juga menyebutkan bahwa sistem yang ada atau yang berjalan di dalam pengelolaan data, pembuatan laporan masih menggunakan Microsoft Excel. Jadi mereka lebih melakukan atau lebih berfokus kepada sistem yang ada atau sistem pengelolaan data yang digunakan oleh
kantor hukum Tuan Andi Purwanto, Agus Muwarto, dan rekan. Lalu penggunaan Microsoft Excel itu juga masih adanya beberapa kendala, yaitu akses informasi data yang tidak bisa dilakukan secara online. Masing-masing data tidak terhubung dengan baik. Pembuatan laporan juga masih belum maksimal. Tujuan penulis juga untuk merancang dan membangun sistem informasi manajemen konsultan hukum berbasis web yang layak digunakan pada kantor advokat dan konsultan hukum Tuan Andi Purwanto, Agus Muwarto, dan rekan. Model pengembangan sistem yang digunakan penelitian adalah model waterfall. Adapun langkah pengembangan metode ini adalah sebagai analisis, ya, untuk yang pertama analisis, yang kedua perancangan, yang ketiga pembuatan kode, lalu selanjutnya pengujian, dan yang terakhir implementasi dan perawatan. Dengan adanya sistem informasi manajemen konsultan hukum mempermudah pegawai dalam memperoleh data perkara, data klien, dan data lawyer juga pengguna. Pembuatan laporan menjadi lebih mudah untuk dalam sebuah kantor hukum, dan akses informasi sistem lebih mudah karena dapat diakses secara online. Selain itu, dapat juga seorang leader dari konsultan hukum itu sendiri untuk memberikan sebuah keputusan yang besar. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk link jurnal mungkin saya tuliskan di kolom deskripsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.